Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Rahmayanti. Pada kesempatan kali ini, di presentasi kali ini saya akan membahas satu pembahasan, yaitu berkaitan dengan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun subtitle yang nanti akan dibahas dalam presentasi kali ini ada 3 poin. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pembahasan, dan yang ketiga kesimpulan. Baik, yang pertama adalah pendahuluan, bahwasanya tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan yang strategis, terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dalam hal ini, berarti pendidik dan tenaga kependidikan itu memang memiliki peranan yang sangat penting. Dipandang dari segi dimensi pembelajaran, peranan pendidik dalam hal ini bisa seorang guru, dosen, pamong pelajar, instruktur, tutor, ataupun widya iswara dalam masyarakat Indonesia itu tetap dominan, sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan gitu dalam proses pembelajaran itu berkembang dengan sangat cepat. Kenapa demikian? Gitu. Kenapa peranan pendidik itu masih sangat dominan? Karena ada dalam dimensi pendidikan atau dimensi pembelajaran, ada aktivitas-aktivitas yang itu dilakukan pendidik itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Begitu. Berikutnya, begitupun dengan tenaga kependidikan, gitu ya. Baik itu dalam hal ini ya, kepala sekolah, pengawas, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi, dan lain-lain. Mereka bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Berikutnya yang kedua, yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ini, ada 4 poin yang nanti akan saya sampaikan. Pertama, tentang definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Dan yang keempat, aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Baik, yang pertama, definisi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini, saya akan klasifikasikan dulu menjadi 2. Pertama, 2 pembahasan ya, 2 definisi. Yang pertama adalah definisi manajemen, dan yang kedua adalah definisi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, definisi manajemen. Kata manajemen itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Ada 2 pendapat yang saya kutip di sini terkait dengan definisi manajemen, gitu ya. Yang pertama, menurut Henry Fayol, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Kemudian menurut George R. Terry mendefinisikan, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan yang lainnya. Dari 2 pendapat ini, yaitu menurut Henry Fayol dan George R. Terry ini, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen itu terdiri dari proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan. Berikutnya, yang kedua, definisi pendidik dan tenaga kependidikan. Definisi pendidik, yang pertama, pendidik itu adalah tenaga kependidikan yang dia berkualifikasi seperti yang tadi disebutkan oleh saya ya, berkualifikasi sebagai guru, bisa dosen, bisa konselor, bisa pamong pelajar, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang itu sesuai dengan kekhususannya, seperti berpartisipasinya mereka dalam penyelenggaraan pendidikan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan tenaga kependidikan sama ketika merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu gitu ya, tentang Sisdiknas itu,
Mereka adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang berikutnya adalah tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap sumber daya manusia yang ada di dalam institusi pendidikan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Baik, berikutnya, menurut Syaifuddin dalam bukunya cetakan tahun 2005 halaman 103 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan itu adalah agar mereka memiliki kemampuan, motivasi, dan kreativitas. Untuk apa? Untuk melakukan beberapa hal. Pertama, mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahannya sendiri. Karena setiap sekolah pasti dia punya analisis SWOT. Apa sih yang menjadi kekuatannya? Apa sih yang menjadi peluangnya, kelemahannya, tantangannya? Nah, itu semua diwujudkan gitu ya melalui pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua, secara berkesinambungan menyelesaikan program pendidikan sekolah. Tentu saja setiap sekolah memiliki program pendidikannya. Nah, program pendidikan ini bisa terrealisasi secara berkesinambungan karena adanya pendidik dan tenaga kependidikan gitu ya. Kemudian yang ketiga, menyediakan bentuk kepemimpinan yang mampu mewujudkan human organization. Nah, berikutnya pembahasan yang ketiga yaitu tentang tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan. Secara khusus, tugas dan fungsi tenaga pendidik ya, dalam hal ini tadi guru, dosen, pamong, dan sebagainya yang sudah disebutkan sebelumnya, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, yaitu tugasnya adalah sebagai agen untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mengabdi pada masyarakat. Nah, adapun diri kita akan merinci tugas pendidik gitu ya. Yang pertama, merencanakan pembelajaran. Tentu saja dalam hal ini pendidik bertugas menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, termasuk tujuan pembelajaran, materi, metode, dan evaluasi yang akan digunakan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Dalam hal ini pendidik mengajar sesuai rencana tadi, gitu ya. Kemudian menggunakan metode yang variatif, menarik gitu agar siswa memahami materinya dengan baik dan juga pendidik bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengevaluasi hasil belajar, yaitu pendidik melakukan penilaian. Penilaian untuk mengetahui sejauh mana siswa ini telah mencapai tujuan pembelajarannya tadi. Evaluasi ini bisa berupa tes, gitu ya, bisa berupa observasi, keterampilan, tugas, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, membimbing dan memberikan konseling. Pendidik memberikan bimbingan akademik dan moral kepada siswa, serta membantu mengatasi masalah yang mereka mungkin hadapi ya, baik masalah itu di luar ataupun di lingkungan pendidikan, di dalam ataupun di luar lingkungan pendidikan ya. Kemudian yang kelima, mengembangkan diri secara profesional. Dalam hal ini tentu saja pendidik melakukan atau mengikuti berbagai aktivitas kegiatan pelatihan misalnya ya atau seminar, kursus. Untuk apa? Tadi ya, untuk meningkatkan kemampuan profesional dan pedagogiknya serta beradaptasi dengan perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Yang terakhir, berperan sebagai model atau teladan. Tentu saja, namanya seorang pendidik, dia harus menjadi role model, harus menjadi contoh bagi siswa dalam hal sikap, etika, disiplin, sikap dan perilaku mereka itu akan mempengaruhi pembentukan karakter siswa-siswinya. Oke, berikutnya fungsi pendidik. Nah, di sini fungsi pendidik ada 4 ya. Pertama sebagai fasilitator, yaitu pendidik berfungsi memfasilitasi
proses belajar mengajar agar siswa dapat mencapai pemahaman yang baik tentang materi pelajaran. Kemudian sebagai motivator, memberikan dorongan dan inspirasi kepada siswa agar semangat dalam belajar, tentu saja ya, sebagai memotivasi, baik untuk kepentingan akademik ataupun pengembangan diri. Kemudian sebagai evaluator, di mana pendidik menilai perkembangan siswa dalam memahami materi dan kemampuan mereka untuk menerapkannya. Tentu saja evaluasi ini berfungsi sebagai umpan balik untuk peningkatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah sebagai pembimbing. Pembimbing siswa dalam membimbing siswa ya dalam menghadapi berbagai tantangan belajar, tentu saja termasuk membentuk sikap kritis dan kreatif pada siswa. Berikutnya, tugas tenaga kependidikan. Di sini ada 5 tugas tenaga kependidikan. Yang pertama, dalam hal administrasi pendidikan. Tentu saja, tenaga kependidikan bertugas untuk mengelola administrasi akademik, termasuk pencatatan nilai, penyusunan jadwal, dan pengelolaan data siswa dan staf. Berikutnya tugas yang kedua adalah pengelolaan sumber daya, di mana tenaga kependidikan menyediakan, merawat, dan memastikan fasilitas yang serta sarana dan prasarana pendidikan tadi dalam kondisi yang baik gitu ya, sehingga mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, tugasnya adalah pelayanan teknis dan logistik, di mana tenaga kependidikan menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, termasuk layanan perpustakaan, laboratorium, serta alat-alat teknologi pendidikan. Yang keempat, pelayanan keuangan, di mana tenaga kependidikan mengelola anggaran dan administrasi keuangan sekolah, termasuk pengelolaan dana pendidikan dan gaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang terakhir adalah layanan kesejahteraan, di mana tenaga kependidikan juga bertanggung jawab pada kesejahteraan siswa dan tenaga pendidik, misalnya dalam bidang kesehatan, keamanan gitu ya, yang ada di lingkungan sekolah. Ya, berikutnya fungsi tenaga kependidikan. Yang pertama, sebagai pendukung proses pembelajaran, di mana tenaga kependidikan menyediakan layanan administrasi dan logistik yang memungkinkan pendidik fokus dalam mengajar dan siswa dalam belajar. Yang kedua, sebagai penyedia sarana dan prasarana, dalam hal ini menyediakan dan mengelola fasilitas pembelajaran tadi ya, seperti yang sudah disebutkan, seperti apa saja, misal perpustakaan, laboratorium, atau alat pendidikan lainnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, sebagai pengelola data dan informasi, di mana tenaga kependidikan mengelola dan menjaga sistem informasi pendidikan, termasuk pengolahan data siswa, guru, dan laporan yang berkaitan dengan akademik. Dan yang terakhir, sebagai pengelola keuangan dan anggaran, gitu ya, bahwa fungsinya itu menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, mendukung segala kebutuhan operasional pendidikan. Ya. Berikutnya adalah aktivitas manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, perencanaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, tentu saja dalam perencanaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan ini, aktivitas yang dilakukan adalah melakukan analisis kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah peserta didik, kapasitas institusi dan kurikulum. Kemudian merencanakan perekrutan, penempatan, dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan standar kualitas pendidikannya. Nah, yang kedua, aktivitas yang dilakukan adalah rekrutmen dan seleksi. Dalam hal ini, melakukan proses rekrutmen untuk mendapatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan sekolah, gitu ya, atau institusi pendidikan. Nah, seleksi tentu saja dilakukan dengan memperhatikan kualifikasinya, kompetensinya, dan kesesuaian calon dengan visi dan misi lembaga. Yang ketiga, aktivitas yang dilakukan adalah penempatan dan pengembangan karir. Nah, ini apa saja yang dilakukan gitu ya.
yaitu menempatkan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan keahlian, latar belakang, dan pengalaman mereka. Ya, tentu saja latar belakang pendidikannya apa, pengalamannya apa, nah itu disesuaikan. Kemudian mengembangkan jalur karir dan memberikan kesempatan promosi serta penugasan ya yang sesuai dengan potensi dan kinerja individu. Nah, berikutnya yang keempat, pelatihan dan pengembangan kompetensi. Nah, aktivitas yang dilakukan mengadakan pelatihan, workshop, seminar misalnya ya, atau pendidikan lanjutan yang itu meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik tenaga pendidik. Berikutnya juga mendorong tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan terkait dengan administrasi ataupun manajemen pendidikan ataupun eh, manajemen yang lainnya yang itu bisa meningkatkan kinerja mereka. Berikutnya masih aktivitasnya yang kelima gitu ya adalah pengelolaan hubungan antara pendidik dan tenaga kependidikan gitu ya. Dalam hal ini aktivitasnya membangun lingkungan kerja yang harmonis gitu melalui komunikasi yang baik ya. Chemistry yang baik di antara pendidik dan tenaga kependidikan gitu ya. Kemudian berikutnya juga bisa mengelola konflik yang mungkin terjadi ya di antara mereka begitu dengan pendekatan mediasi yang efektif. Kemudian yang keenam, aktivitas yang dilakukan adalah penilaian dan evaluasi kinerja. Nah, di sini aktivitasnya menyusun indikator kinerja utama atau key performance indicator gitu ya untuk pendidik dan tenaga kependidikan atau kemudian berikutnya melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai sejauh mana pendidik dan tenaga kependidikan mencapai target yang telah ditetapkan. Berikutnya pemberian motivasi dan insentif gitu ya. Nah, di sini tentu saja memberikan penghargaan atau insentif bagi tenaga pendidik dan pendidikan yang berprestasi gitu ya sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja mereka. Kemudian memberikan motivasi gitu untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja gitu ya melalui program kesejahteraan dan penghargaan. Nah, berikutnya adalah pengelolaan administrasi dan data personalia. Di sini aktivitas yang dilakukan yaitu mengelola data-data terkait tenaga pendidik dan kependidikan seperti data kehadiran gitu ya, riwayat pendidikan gitu, kualifikasi, pencapaian dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga menyusun dan memperbaharui data personel dia tersebut gitu ya untuk keperluan apa? Evaluasi, promosi misalnya ya atau perencanaan sumber daya manusia. Yang terakhir adalah pemberian bimbingan dan konseling kerja gitu ya. Nah, ini aktivitas yang dilakukan yaitu memberikan bimbingan dan konseling ya untuk membantu pendidik dan tenaga kependidikan mengatasi masalah pekerjaan atau pengembangan karir gitu. Kemudian juga tentu saja konseling ini bertujuan gitu ya untuk mendukung mereka dalam mencapai potensi optimal gitu di tempat kerja sehingga mereka merasakan puas gitu ya atau nyaman dalam bekerja begitu. Nah, baik berikutnya adalah kesimpulan gitu ya. Dari paparan terkait dengan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen tenaga kependidikan ya dalam hal ini guru dan pegawai mutlak harus diterapkan oleh kepala sekolah agar dapat mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Sesuai dengan hal ini, maka seorang kepala sekolah harus dapat mencari, memposisikan, mengevaluasi, mengarahkan, memotivasi, dan tentu saja mengembangkan bakat setiap guru dan pegawainya, serta mampu menyelaraskan tujuan individu dan organisasinya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini, yaitu terkait dengan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya paparkan mendapatkan menjadi ilmu bagi khususnya ya bagi para kepala sekolah sebagai pengampu kebijakan gitu ya di dunia pendidikan. Tentu ini sangat bermanfaat sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.